الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur tidak boleh berhenti kita ucapkan dari kedua bibir kita, dari lisan yang tidak bertulang ini, karena sampai detik ini saat kita duduk di tempat ini Allah masih menetapkan iman di dalam hati kita. Semoga keimanan ini terus Allah tetapkan, Allah jaga sampai nanti kita meninggal dan kembali kepada Allah dengan membawa iman ini dan dengan husnul khatimah. Saya katakan kita beriman karena tidak akan mungkin duduk di tempat ini pada jam ini pada saat ini kecuali orang yang punya iman. Allah di saat memerintahkan salat Jumat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil dengan mengatakan ya ayyuhan nas, hai manusia, tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Tidak akan mungkin datang memenuhi panggilan ini kecuali orang yang punya iman di dalam hatinya. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah tetapkan kita sebagai orang beriman. Menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa agar pamannya diberikan iman namun Allah tidak berikan. Menangis Nabi Ibrahim agar pamannya azar. Riwayat yang benar adalah bahwa bapak yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah pamannya Nabi Ibrahim. Ini pendapat yang dipilih oleh imam-imam, oleh ulama-ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa bapak yang dimaksud di situ adalah pamannya. Berdoa beliau berharap agar si paman ini mendapatkan iman, tapi Allah tidak berikan. Nabi Nuh berusaha sedemikian rupa agar anaknya mendapatkan iman, namun ternyata Allah tidak berikan iman itu. Maka iman ini adalah nikmat yang paling besar. Apa gunanya kita mendapatkan seluruh kenikmatan lalu keimanan ini hilang? Dan alangkah bahagianya kita seandainya pun Allah cabut seluruh nikmat, namun iman ini masih ada, maka kita adalah orang yang paling beruntung. Maka jangan pernah berhenti ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil iman wa ala nikmatil Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap nabi yang diutus oleh Allah itu dibekali dengan mukjizat. Dan semua nabi yang mendapatkan mukjizat, Allah berikan mukjizat yang bisa dilihat oleh panca indera, bisa dirasakan oleh panca indera. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim diberikan mukjizat oleh Allah, tidak terbakar api. Nabi Ismail diberikan mukjizat oleh Allah, tidak termakan benda tajam. Digorok lehernya Nabi Ismail ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih.
namun ternyata lehernya Nabi Ismail tidak teriris sedikit pun. Maka Nabi Ibrahim mencoba memukulkan pedang itu ke sebuah batu, lalu terbelah batu itu saking tajamnya pedangnya Nabi Ibrahim. Namun begitu diletakkan di lehernya Nabi Ismail, tidak tergores sedikit pun leher Nabi Ismail. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam, beliau mampu menghidupkan orang yang sudah mati hidup kembali dengan hanya mengatakan, wahai orang yang ada dalam kuburnya, bangkitlah dari kuburmu. Itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad. Semuanya bisa dirasakan dan diraba, dilihat oleh panca indera. Namun Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang bukan hanya panca indera yang bisa merasakannya, namun masuk ke dalam hati-hati kita. Inilah mukjizat yang abadi. Semua nabi meninggal dan hilang juga mukjizatnya. Namun Nabi Muhammad, beliau walaupun sudah meninggal, mukjizatnya masih ada sampai hari ini. Mukjizat itu ada di tangan kita. Kita baca setiap hari. Dan salah satu ayat yang penuh dengan mukjizat adalah surah yang saya bacakan tadi, adalah surat Wadduha. Allah bersumpah. Kalau saya seorang manusia biasa bersumpah berkali-kali, maka pasti kita akan percaya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga bersumpah, yang pasti perkataannya benar, pasti janjinya ditepati. Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam jika sudah datang gelapnya. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah mengatakan, ya Muhammad, ini surat turun untuk diberikan kepada Nabi Muhammad yang waktu itu beliau merasa gelisah karena sudah berhari-hari. Biasanya malaikat Jibril datang dalam 2 hari, datang dalam 3 hari. Ini sudah berhari, berminggu malaikat Jibril tidak juga datang. Maka berdirilah istrinya Abu Lahab. Abu Lahab dan mengatakan kepada ya Muhammad, muzammaman abaina wa dinuhu qalaina. Hai Muhammad yang terhina, kami tidak mau mendengarkan ajaranmu dan agamamu kami tolak, kami tinggalkan. Mana setanmu? Yang dimaksud setan oleh istrinya Abu Lahab adalah malaikat Jibril yang biasanya datang mendatangimu. Di mana dia sekarang? Berarti Rabbuka wadda'aka rabbuka wa qalaka. Hei Muhammad, Tuhanmu sudah meninggalkanmu dan sudah tidak peduli lagi denganmu. Maka beberapa hari kemudian Allah menurunkan surah Al-Duha dan mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, sama sekali Allah tidak meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu sendirian. Ini surat walaupun awalnya diturunkan kepada Nabi Muhammad, namun pada intinya ini juga untuk kita. Karena mukjizat Al-Quran itu masih ada sampai sekarang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin saya sampaikan dari surat ini adalah yang pertama, firman Allah ini. Allah bersumpah 2 kali Allah menyebutkan waktu demi waktu duha. Manusia biasa saja kalau dia sudah bersumpah kita pasti percaya. Apalagi ini Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Bagaimana mungkin kita tidak akan percaya? Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu sendirian. Allah tidak akan cuek denganmu. Allah sayang kepadamu. Maka Allah mengingatkan lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia yang kamu sekarang kejar ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Bahkan Allah mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini ayat memang khusus untuk Nabi Muhammad. Apapun yang menjadi permintaan Nabi Muhammad maka pasti Allah berikan. Walaupun khusus untuk Nabi Muhammad, tapi barokahnya untuk kita. Nabi waktu itu mengatakan, ya Rabbi, saya tidak akan pernah ridho. Allah mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah pasti akan memberikan segala yang engkau inginkan agar engkau menjadi ridho wahai Muhammad, agar hatimu senang. Lalu apa jawaban Nabi? Saya tidak akan pernah senang ya Allah kalau ternyata masih ada salah satu di antara umatku yang masuk dalam api nerakamu. Berarti insya Allah semua umatnya Nabi Muhammad tidak akan ada yang masuk neraka, karena Nabi tidak akan pernah ridho dan Allah sudah berjanji wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Namun tahukah kita ada di antara umatnya Nabi Muhammad yang tidak akan diakui sebagai umatnya? Maka lanjutan ayat ini Allah mengingatkan kita, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu engkau ya Muhammad adalah seorang yang yatim, lalu Allah berikan seluruh kemudahan sehingga akhirnya engkau mendapatkan kebahagiaan. Kemudian wawajadaka dhalan fahada.
engkau dulu tidak tahu dan tidak mengerti, lalu Allah berikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna, engkau susah lalu Allah mudahkan hidupmu. Ini ayat walaupun diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi sebenarnya pelajaran juga untuk kita. Bukankah dulu kita pernah susah? Bukankah dulu kita pernah tidak punya apa-apa, lalu Allah berikan semua yang kita butuhkan? Maka apa yang Allah ingatkan, fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau memang kita ingin betul-betul menjadi umatnya Nabi Muhammad yang tidak akan masuk ke dalam neraka, yang pertama, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun orang-orang yatim, orang yang hidupnya susah, yang kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, jangan sama sekali membentak mereka, menghardik mereka, jangan menyakiti hati mereka. Karena kalau kita ingin masuk ke dalam surga, Nabi mengatakan, ana wa kafirul yatama kahatain yaumil qiyamah. Saya dan orang yang melindungi, mengurusi, menjaga anak yatim begini di surga nanti. Beliau mendempetkan antara jari telunjuknya dan jari tengahnya. Artinya apa? Sangat dekat orang-orang yang mengurusi anak yatim dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, Allah mengatakan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Demikian juga dengan orang yang meminta-minta, jangan sama sekali engkau mencela mereka, jangan menghardik mereka. Orang yang betul-betul susah, orang yang betul berada dalam kesulitan, jangan engkau tolak mereka, bantu dan tolonglah mereka. Maka Nabi mengingatkan, laisa minna, wallahi, kata Nabi, demi Allah. Siapa? Bagaimana ya Rasulullah? Demi Allah apa ya Rasulullah? La yu'min, tidak beriman. Siapa yang tidak beriman itu? Artinya apa? Dia bukan bagian dari saya. Membata syaba'an, orang yang bisa-bisa tidur dalam keadaan kenyang. Wajaru jai', dan dia tahu ada tetangganya yang kelaparan, ada saudaranya yang lapar. Kata Nabi, wallahi, 3 kali Nabi bersumpah, demi Allah la yu'min, bukan termasuk orang yang beriman. Dan di waktu yang lain Nabi mengatakan, laisa minna, bukan bagian dari umatku ini. Siapa ya Rasulullah? Man lam yahtamma bi umuril muslimin, orang yang tidak mau peduli urusannya umat Islam. Kata dia, yang penting saya senang, yang penting saya bahagia, yang penting saya dapat duit, bisa makan, bisa tidur. Lalu orang lain yang menderita, yang susah, dia tidak peduli. Kata Nabi, laisa minna. Meskipun Allah sudah mengatakan, ya Muhammad, minta apa yang kamu mau, saya akan berikan. Dan permintaan paling hebatnya Nabi Muhammad, beliau pernah mengatakan, ya Allah, saya tidak akan ridho kalau masih ada, saya tidak akan senang hatiku kalau masih ada di antara umatku yang masuk neraka. Inilah yang membuat Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita sudah jadi umat Nabi Muhammad. Harus dijaga agar tetap Nabi mengakui kita sebagai umatnya. Dan yang terakhir, Allah mengingatkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Inilah banyak yang gugur di tempat ini. Inilah ayat terakhir ini yang banyak kita akhirnya tergelincir. Allah mengatakan, adapun nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakanlah. Ceritakan, kata Allah. Nah, kalau kita baca terjemahannya dalam Al-Quran itu artinya maka syukurilah. Ini kesimpulan yang diberikan oleh pemerintah kita dalam menafsirkan Al-Quran. Namun arti kata hadis itu ceritakan, bahas itu nikmat Tuhanmu. Kamu sampaikan kepada dirimu nikmat Tuhanmu. Kenapa? Betapa banyak orang lupa kalau dia dapat nikmat yang banyak. Maka Allah bilang ceritakan dirimu, karena dirimu lupa kalau sudah dapat nikmat. Dia yang dia ingat susahnya, penderitaannya, beban masalahnya. Dia lupa ternyata nikmat Allah lebih besar daripada beban dan masalah yang sekarang dia hadapi. Maka Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau engkau mau selamat, maka inilah intinya, bersyukurlah. Bagaimana cara bersyukur? Itu nikmatnya Allah. Biar kamu tahu bahwa betapa Allah sangat baik sama kita. Kita saja yang tidak sadar. Banyak orang yang masih mengeluh setelah membaca surat Al-Duha ini. Jangan lagi mengeluh setelah hari ini. Jangan lagi pernah mengatakan kita susah. Jangan lagi pernah mengatakan kita banyak masalah. Karena sesungguhnya nikmat Allah lebih banyak daripada masalah kita. Berhari-hari Allah berikan kebahagiaan, sekali dikasih susah, yang susahnya terus yang diingat. Maka Allah bilang sama kita, hei kalian semua, nikmati rabbika, nikmat Tuhanmu ceritakan. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan, tapi ceritakan kepada dirimu. Ceritakan di sini, pertama ceritakan kepada diri kita, dan ceritakan kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat yang sama dengan kita. Jangan ceritakan nikmat itu kepada orang yang susah. Kita ceritakan kebahagiaan kita tentang anak kita yang berhasil di hadapan orang yang tidak punya anak, bukan itu.
Kita ceritakan kesuksesan anak kita di hadapan orang yang anaknya mungkin nakal, mungkin bejat, bukan itu. Kita ceritakan nikmat ini pertama untuk mengingatkan diri kita banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan ceritakan kepada sesama kita yang sudah mendapatkan nikmat tapi dia lupa. Dia tidak ingat bahwa Allah memberikan banyak kebahagiaan, apalagi kesusahan yang ingin kita keluhkan. Bukankah Nabi pernah mengatakan, siapa yang bangun dari tidurnya di pagi hari, aminan fi sirbi, aman, tidak dikejar-kejar, tidak ada yang akan mengganggunya, mu'afan fi badani, sehat badannya. Kemudian kata Nabi, indahu qutu yaumin, dan ada yang bisa dimakan hari itu. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha, dia sudah menjadi penguasa dunia dengan seluruh kekayaan dunia ini. Lalu mengapa masih ada di antara kita yang masih sempat-sempatnya mengeluh? Kata Nabi, kamu kalau sudah dapat yang tiga ini, bangun dari tidurmu kamu aman, tidak ada yang mengganggumu, tidak ada yang akan menyakitimu, tidak ada yang menzalimimu, tidak ada yang menekanmu. Kemudian kamu bisa makan, kamu sehat badanmu, apalagi kenapa kalian tidak mau bersyukur? Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita setiap sholat kita disuruh baca Al-Fatihah. Apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah? Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tahukah kita apa artinya? Allah ingin menyuruh kita bersyukur. Karena setan dulu ketika sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa dia ingin mencari teman, mencari sahabat yang akan menemaninya dalam neraka, setan mengatakan yang paling bisa membuat orang-orang ini menjadi teman saya di neraka adalah fala tajidu aktsarahum syakirin. Kalau mereka sudah tidak tahu bersyukur kepadamu, maka datanglah setan mengingatkan kita tentang kekurangan, tentang kurangnya gaji, tentang kurangnya uang. Akhirnya kita merasa saya selalu kurang. Padahal ya Allah, apa kekurangan kita? Kita hidup di negeri yang merdeka, kita hidup yang di negeri semuanya ada, tapi masih bisa-bisanya kita mengeluh. Padahal sudah tiap hari kita sholat disuruh baca Al-Fatihah. Kalimat pertama setelah Bismillah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Bersyukurlah kalian. Jangan menjadi orang yang tidak bersyukur, karena setan yang paling pertama diincar adalah orang yang tidak mau dan tidak tahu bersyukur. Dan kebahagiaan hanya milik orang-orang yang pandai bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته القدس فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ربنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم أنزل السكينة في قلوبهم أيدهم بجنود من عندك وأمددهم بمال من عندك وانصرهم على القوم الكافرين وانصرهم على اليهود الغاصبين والصهاينة الظالمين اللهم عليك بالصهاينة وعليك باليهود الغاصبين إنهم فسدوا في الأرض فسادا وقتلوا عبادك وهدموا بيوتك فارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا إنك على كل شيء قدير يا ربنا رد إلينا المسجد الأقصى مردا جميلا وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء
يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله